Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, yang memberikan kehidupan bagi kami sampai pada saat ini. Tuhan selalu memberikan kami kesempatan untuk tetap mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan pada saat ini. Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Surat 1 Petrus pasal pertama ayat 17 sampai 23. 1 Petrus pasal pertama ayat 17 sampai 23. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dilahirkan kembali oleh firman Allah. Dilahirkan kembali oleh firman Allah. Semua manusia yang Tuhan berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita harus percaya dan yakin kalau kita hanyalah menumpang di dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat kita menumpang sementara, karena tidak ada yang hidup selama-lamanya di tengah-tengah dunia ini. Ketika Tuhan yang menciptakan kita memanggil kita, maka kita tidak bisa berbantah dan menolaknya. Maka kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bagi kita orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita imani dan percayai sudah mengajarkan kita di dunia ini hanyalah sebagai penumpang. Sesungguhnya tempat yang abadi, yang kekal sudah disediakan Tuhan, yaitu kerajaan surga. Ketika Tuhan menghakimi kita dengan tidak memandang muka, tetapi dengan memandang atau melihat perbuatan-perbuatan kita.
Tuhan menghakimi kita melalui keyakinan iman percaya kita kepada Kristus dan segala perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita akan masuk ke dalam tempat yang abadi yang telah disediakan Tuhan, yaitu kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam suratnya Petrus memberikan nasihat kepada pembaca-pembacanya. Setiap orang percaya diingatkan kembali, kalau kita orang percaya sudah ditebus oleh darah Kristus, anak domba yang tidak bercacat dan bernoda. Darah Kristus yang mahal telah menebus kita lebih dari emas dan perak. Kita sudah ditebus oleh Allah melalui darah Kristus Yesus. Itu yang dikatakan oleh Petrus melalui suratnya pada saat ini. Sehingga dia katakan, oleh karena itu marilah kita hidup dengan tulus dan ikhlas dalam persaudaraan dan saling mengasihi segenap hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara, ini sebuah nasihat yang harus kita indahkan dan kerjakan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kita juga harus hidup dengan saling mengasihi, dengan segenap hati, tulus dan ikhlas kepada saudara-saudara kita. Petrus juga mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara, kita telah dilahirkan kembali melalui firman Allah, yaitu Kristus Yesus sebagai firman Allah itu sendiri. Kita sudah dilahirkan kembali melalui keyakinan, kepercayaan kita akan keselamatan yang kita peroleh melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua orang percaya, semua yang sudah menikmati segala berkat Tuhan melalui imannya, kita sudah dilahirkan kembali. Ketika kita punya pengharapan juga, kalau Yesus yang akan datang kedua kali juga akan menyelamatkan kita dan memberikan keselamatan yang abadi bagi kita yang setia sampai akhir dalam iman percaya kita. Kita harus punya pengharapan. Pengharapan inilah yang terus kita harus doakan dan gumulkan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam suratnya yang kita baca tadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka hidup kita harus bisa mengasihi dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati. Dan surat Petrus juga tadi mengingatkan kita, karena kita hanyalah menumpang di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Kemewahan, kehebatan, pangkat, apapun yang kita miliki, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang abadi. Ini merenungkan dan mengingatkan kita kembali untuk menjauhkan yang namanya kesombongan dan keangkuhan. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Dan kita akan kembali ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang mengakui segala kuasa dan kebaikan Tuhan. Pribadi yang senantiasa
bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan boleh kita nikmati sampai saat ini. Kita hanyalah menumpang, dan kita kelak akan meninggalkan dunia yang kita tumpangi ini. Roh Kudus Tuhan memberkati kita dan terus mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Biarlah ketika hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan terus dan selalu berkarya dan bekerja bagi setiap kami, sehingga kami boleh merenungkan, melakukan, dan mengimani firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.